itu nanti bangunannya menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, sampah adalah produk samping dari suatu kegiatan manusia yang keberadaannya dapat mengganggu lingkungan sekitarnya bila tidak ditangani secara baik. Ya, nah ini tentunya di sini adalah produk samping, tapi sebetulnya nanti produk samping itu bisa juga ada yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. Jadi produk samping itu kan bisa disebut juga by product itu by product itu bisa juga disebut hasil sampingan gitu ya. Itu kalau masih bisa dimanfaatkan itu bukan sampah. Tapi ini ada produk samping sebetulnya ini di samping keberadaannya dapat mengganggu lingkungan, ini juga ini tidak dimanfaatkan lagi. Jadi bisa saja limbah dari satu industri begitu ya menjadi bahan baku bagi industri lain. Tentunya banyak gitu ya, kain perca misalnya ya. Kemudian sekarang misalnya dari PLTU ya dengan batu bara gitu ya. Itu kan fly ash-nya dan bottom ash-nya serbuk sisa pembakarannya bisa dimanfaatkan untuk campuran beton misalnya. Nah ini artinya produk yang bisa dimanfaatkan. Dan sekarang banyak limbah kayu misalnya itu juga sekarang banyak digunakan untuk untuk kerajinan gitu, ataupun untuk produk-produk yang lain gitu ya, dia dihancurkan lagi kemudian menjadi particle board misalnya. Nah ini kita tidak kategorikan sebagai sampah. Nah kalau kita lihat ini karakteristiknya sama sebetulnya dengan pada saat kita bicara air limbah. Ini ada secara fisik, kimia, dan biologi. Nah ini bisa mencemari lingkungan kalau dari segi fisik, terutama dari segi bau, kemudian dari segi volumenya, gitu ya, ini juga akan mengganggu, kemudian juga dari estetika. Dari kimia mungkin saja ini akan mengganggu. Jadi misalnya dari segi kimia itu ya sebetulnya kita sulit membidik. Jadi sebetulnya bau itu sifat fisik atau sifat kimia. Jadi kenapa bau itu timbul itu karena ada dekomposisi kimiawi. Ini bisa biologi, bisa kimia ya. Atau kita seringkali kita sebut sebagai dekomposisi biokimia. Tapi seringkali baunya sendiri dikategorikan sebagai parameter fisik. Jadi walaupun berasal nantinya dari proses biokimia, gitu ya. Artinya penguraian unsur kimia secara biologis. Nah, itu yang terutama fisik, misalnya bau, kemudian ini ada estetika. Nah, dari sisi kimia, ini ada juga yang sifatnya B3, gitu ya. Ada nanti yang kita kategorikan sebagai limbah B3. Nanti kita bahas lagi, ya. Itu ada dari segi fisiknya. Kita sudah punya peraturan. Nah, ini saya belum merefer peraturan yang baru. Ini sebetulnya sudah ada yang kemarin. Jadi kita harusnya merefer ke, tapi belum lengkap gitu turunannya. Gitu. Ada PP 21 16 atau 21 saya lupa. Tahun 2001. Ini presentasi terlihat jelas ya.
Jelas, Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ini sudah ada PP-nya. Jadi ini walaupun secara ininya sama, gitu ya, secara esensinya. Jadi yang penting di sini pengolahan sampah itu harus dilihat secara holistik. Jadi harus secara menyeluruh, ini dari hulu ke hilir. Dan kemudian nanti ada paradigmanya gitu yang berubah. Ini kalau dulu hanya pembuangan saja, sekarang nanti paradigmanya harus berubah. Ini harus kita sebanyak mungkin kita manfaatkan. Dan yang kita buang terakhir itu adalah hanya betul-betul sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Nah, dari perubahan paradigma ini, dari paradigma konvensional ke paradigma ini ada perubahan gitu ya, perubahan paradigma dari konvensional ke yang baru. Di sini ada misalnya kalau dulu ada PA, itu adalah tempat pembuangan akhir. Semua pembuangan akhir sampah sekarang menjadi TPSA. Jadi tempat pemrosesan. Akhir. Tempat pemrosesan sampah akhir. Jadi ini kebalik ya, ini akhir ya, bukan di situ, sorry. Nah, jadi rubah ininya apa? Paradigmanya. Yang tadinya hanya dibuang saja, sekarang diproses. Pemrosesannya nanti ada pemilahan dan sebagainya, termasuk di sini proses 3R. Gitu ya. Kemudian ini di samping ada 3R, reuse, recycle, ini bisa yang kita kenal sekarang konsepnya selain 3R, mungkin saya tambahkan di sini ya, itu ada konsep waste to energy. Nanti waste to energy pun ada beberapa tipe, gitu ya. Ada yang waste to energy itu memang dengan cara sampahnya digunakan sebagai bahan bakar. Ada juga yang memanfaatkan gas metan yang muncul dari pembuangan sampah. Nah, jadi paradigmanya berubah, gitu ya, dari yang tadi konvensional itu sekarang sudah berubah lagi. Baik, itu yang menyangkut paradigmanya ya. Dan dasar hukumnya ini tadi saya sering rubah, ini harusnya diperbaharui dengan PP yang baru. Dengan PP tahun 2021 ya. Ingatkan aja nanti saya ini. Nah, jenis sampahnya sendiri, kalau kita lihat, ini ada garbage. Garbage ini adalah sampah organik yang cepat membusuk. Ini proses pembusukannya itu biasanya ini berkisar sekitar 3 hari ini mulai membusuk. Kalau ini terjadi, maka di sini akan muncul gas metan. Kemudian ada di sini lindi atau licit. Ini cairan warna hitam. Baunya Anda sudah mungkin suka lihat, gitu ya. Dan itu susah hilangnya. Kemudian masih ada lagi padatan.
padatan sisa. Nah ini dari organik. Nah tapi padatannya ini bisa digunakan sebagai kompos. Nah yang kita hindari sebetulnya antara ini ada gas metan dengan lindi. Jadi gas metan itu seperti minggu lalu ini kan akan menjadi gas rumah kaca gitu ya, gas metan itu. Dan ini mudah terbakar, ini bahaya. Jadi kalau Anda lihat ada tumpukan sampah yang menyala itu ya memang karena ada produksi gas metan. Jadi kadang-kadang juga ada misalnya tempat tadi penumpukan sampah itu yang meledak itu karena ada gas metan. Kemudian ada rubbish. Rubbish itu adalah anorganik. Rubbish ini bisa menjadi kain, gitu ya, kain, kaca, apalagi kertas, kayu dan sebagainya lah. Walaupun kayu sebagian orang menyebutnya oh itu organik, itu bisa mengurai, tapi jangka waktunya panjang. Jadi organik yang di sini ini kira-kira batasnya ini 3-7 hari dia sudah membusuk. Itu yang membedakan. Sedangkan kayu kan prosesnya lama. Dan asbes itu adalah debu. Ini bisa debu sisa pembakaran maupun debu dari proses lain. Debu atau abu gitu ya. Kemudian ada bahan beracun berbahaya, ini B3. Contohnya apa sih sebetulnya yang masuk B3 ini misalnya? Ini misalnya itu adalah baterai bekas. Baterai bekas itu adalah B3. Kemudian lampu itu B3. Kemudian bekas atau sisa tinta printer itu juga B3. Jadi Anda bisa bayangkan itu kategorinya artinya dia bahan beracun berbahaya. Jadi kalau dalam komposisi tertentu itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita itu akan mengganggu. Nah, sekarang kalau tinta printer itu masuk B3 gitu. Kalau Anda beli gorengan gitu ya, terus dipakai bungkus ya, bungkusnya itu biasanya sisa tinta printer. Nah, seringkali itu akan larut gitu dengan gorengannya gitu ya, dengan minyaknya, apalagi pas pada saat panas. Walaupun ada yang sekarang coba diakalin gitu ya, jadi tintanya itu tidak di sisi dalam, tapi di sisi luar. Nah, kalau dia di sisi luar, kan bungkusnya Anda tetap pegang. Gitu ya. Jadi pada saat Anda memegang bungkusnya, tetap saja akan dia tidak langsung kena ke makanannya, tapi kena ke tangan Anda, dan itu yang Anda makan. Tinta printer, apalagi ada ya ini banyak gitu yang sebetulnya oli bekas gitu ya, itu D3, dan Anda misalnya tidak boleh itu sebetulnya membuang ke lingkungan secara langsung. Jadi oli bekas, kemudian tinta bekas lampu ya. Nah ini yang kita harus perhatikan gitu ya, tidak boleh kita buang sembarangan. Kemudian obat, sisa obat gitu ya, ini juga penting nih menurut saya, ini sisa obat ini seringkali kita buang sembarangan, sisa obat ini berbahaya ya. Harusnya obat
produsennya. Inilah DSD, banyak sekali. Jadi Anda bisa lihat tadi ke kelompok B3 itu untuk sampah Anda bisa lihat ke PP yang di sini. Ini nanti saya coba share ke Anda PP-nya. Nah, itu jenis-jenis sampah. Kemudian kalau dari segi dari segi sumbernya, dari segi sumber tentunya nanti ada kalau kita bicara sumbernya itu ada sumber tipe ya ini terlewat. Ada yang alamiah, sumber alam misalnya tadi sisa pohon ya, sisa atau pohon dari pohon lah ya, tumbuhan aja. Ini misalnya dari tumbuhan. Kemudian ada yang sifatnya yang aktivitas atau yang non-alami. Ini bisa rumah tangga, ada yang industri. Sama, jadi kalau dari segi sumber gitu ya. Tapi ini sifat-sifatnya yang penting Anda sudah. Oke, jadi ini adalah jenis sampahnya. Nah, tujuan dari pengulangan tujuan dari pengelolaan sampah yaitu yang pertama kalau kita pakai 3R itu mengurangi ekstraksi sumber daya. Jadi misalnya yang sekarang kita pakai misalnya sumber daya dari plastik, kita coba kurangi dia recycle. Karet juga seperti itu. Yang kita sekarang coba sebetulnya kertas harusnya juga kita recycle. Jadi kalau nah ini kemarin memang tertentang. Jadi misalnya saja untuk TA ke depan misalnya yaitu kita akan coba nah, kalau dulu semuanya harus cetak, mungkin cetak itu hanya untuk jadi tugas akhir itu cetak itu hanya untuk mahasiswa saja gitu, cukup 2. Kemudian untuk jurusan, untuk polban itu cukup soft copy-nya. Kemudian kita juga kalau dulu spasinya 2 spasi, kita buat 1,5 spasi. Kemudian harusnya yang sedang kita coba ada boleh bolak-balik. Nah, itu kenapa? Karena kita ingin penggunaan kertas, karena itu kaitannya dengan jumlah pohon yang ditebang. Ya, dengan itu. Demikian juga dengan bahan bangunan. Kita coba recycle, gitu ya. Kayu-kayu itu kita manfaatkan ulang. Kemudian penghematan energi ini kalau kita melakukan daur ulang itu juga sebetulnya energi yang kita gunakan dengan baik. Ini akan menggunakan kalau tidak kita langsung kita bakar ini mengurangi emisi karbon ya. Tentunya di sini ini maksud ini adalah CO2-nya gitu ya. Kalau mengurangi karbon tentunya nanti gas rumah kaca akan kecil gitu ya. Lakukan recycle. Kemudian meminimalisir pencemaran lingkungan, mengurangi beban pencemar ya, ini udah jelas itu. Ya, nanti kita lihat dari mana recycle gitu ya, reuse, recycle.
Nah, mungkin saya akan kembali lagi dengan yang tadi, sorry, 3R ini ya. Reuse. Sebetulnya ini agak terbalik. Jadi kalau saya ulangi di sini gitu ya, dari 3R ini sebetulnya yang penting yang pertama adalah reduce dulu. Lalu reuse, kemudian baru recycle. Jadi reduce itu adalah di tahap awal. Jadi kalau kita mulai sesuatu, itu adalah kita mulai dengan mengurangi dulu kemungkinan terjadinya limbah. Itu melalui pemilihan bahan baku. Nah, ini melalui pemilihan bahan baku, ini Anda bisa mereduce limbah. Nah, ini pemilihan bahan baku ini termasuk kalau nanti Anda mau membuat satu green building, bangunan hijau, itu adalah salah satu parameternya adalah materialnya. Jadi Anda harus lihat dari sini, di proses perencanaannya sendiri harus sudah masuk itu material apa yang mau Anda pakai, dari mana sumbernya. Ya. Nah, kemudian kalau reuse, apa bedanya reuse dengan recycle? Ya. Kalau reuse, ya langsung dimanfaatkan. Jadi misalnya ban bekas jadi pot, potong-potong dirubah bentuknya menjadi pot, menjadi ember, gitu ya. Itu adalah reuse. Sedangkan kalau recycle itu ada prosesnya lagi. Jadi misalnya plastik yang kelas 1 itu ya, itu diproses, dilarutkan lagi, kemudian menjadi plastik yang lebih rendah mutunya. Ini juga Anda harus hati-hati gitu ya, termasuk dalam jenis-jenis plastik kresek misalnya ya. Sebetulnya kenapa di proses recycle dari plastik itu untuk membedakan mana plastik yang recycle dengan yang produksi awal pertama, itu sebetulnya salah satunya dari warna. Salah satunya ya, tapi belum tentu juga ya, cuman kebanyakan dari warna. Jadi misalnya plastik yang sudah recycle itu bisa diberi warna gelap, warna hitam misalnya ya. Walaupun tidak semua yang hitam itu adalah hasil recycle. Artinya kalau itu hasil recycle itu sebetulnya kualitasnya, apalagi dikaitkan dengan kesehatan manusia, apalagi untuk bungkus makanan gitu ya, itu pasti berbahaya. Nah, cuman walaupun sekarang ada cuman di warna hitam supaya industrinya seolah-olah melakukan 3R gitu ya, mendapat, padahal dia masih mengambil bahan baku dari alam ya. Jadi juga hati-hati, kalau saya sebaiknya kresek itu betul-betul dihindari gitu ya. Karena ini dampaknya sangat tidak baik gitu ya, di samping dia mengurainya lama, terus kemudian juga dia akan, kalau masuk ke saluran itu akan menyumbat dengan pasir, dia akan membuat suatu anyaman gitu yang susah gitu untuk kalau dia menyumbat, itu susah. Kemudian kemarin mungkin kalau saya sampaikan, kalau dia ada di atas grill, dia akan menyumbat juga saluran. Kalau dibakar, dia muncul gas yang namanya dioksin, itu yang karsinogen gitu ya. Jadi ya serba salah. Jadi hindari penggunaan kresek.
Ini mungkin sudah bukan hal yang baru. Nah, ini mau melihat ini penanganan sampah secara berkeadilan, gitu ya. Sejauh mana manfaat ekonomi dari sampah dari sampah yang terdistribusi itu gimana, gitu ya? Apakah akan bisa meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat? Keuntungan. Karena kalau yang dapat kerugian itu sebetulnya, jadi misalnya saja, nah, kalau kita melihat keuntungan itu tidak selalu cash, gitu ya. Jadi yang disebut keuntungan itu tidak selalu cash, finansial langsung. Jadi bisa saja, misalnya ada yang mengumpulkan botol, plastik, segala macam, oke, dia jual, dia secara finansial itu langsung mendapatkan keuntungan. Tapi ada yang mendapatkan justru misalnya dengan dengan dikelolanya, misalnya ada muncul kesehatan lingkungan. Nah, ini kita harus lihat, kalau ada kesehatan lingkungan, maka karena lingkungan yang jelas ini adalah tingkat kepuasan. Sekarang sering menjadi survei ya, happiness. Jadi tingkat istilah sekarang yang sering digunakan itu tingkat kesejahteraan masyarakatnya, kenyamanannya di sini ya. Kemudian ya jelas kesehatan. Ada, saya lupa ini istilahnya kemarin. Ya artinya ini juga kenapa? Karena ini akan meningkatkan produktivitas. Nanti kalau saya ingat ini apa ya? Atau ada yang Anda yang ingat? Apa sih ada satu parameter dia untuk satu kota yaitu kemarin sering kali disebut-sebut. Oke, jadi keuntungan itu tidak selalu cash ya sifatnya. Tidak selalu tangible. Ada ya. Oke, itu. Kemudian kalau kita lihat pengumpulan ini dari sumber rumah tangga gitu ya, ini akan dikumpulkan kemudian ke tempat penampungan sementara sampah. Jadi tempat penampungan sementara ini akan diangkut, dibuang ke tempat pengolahan sampah akhir. Nah, ini biaya operasionalnya tinggi, kemudian memerlukan lahan TPS. Ini kalau yang lama gitu ya. Kemudian ini masyarakatnya juga kita langsung buang. Jadi yang lain, misalnya sekarang ini sudah banyak. Ini ada tempat pemilahan dulu 3R. Jadi dari sampah yang terkumpul itu dipilah-pilah dulu. Ada yang dijadikan organik, ini kompos, kemudian ini digunakan untuk oleh konsumen sebagai pupuk, gitu ya. Ini juga banyak sudah dikerjakan di beberapa RT RW lah begitu ya, yang untuk kompos. Kemudian juga ada beberapa bank sampah, ini ada yang kerajinan, ada juga yang untuk daur ulang, ya. Oke. Dengan residunya ini dibuang ke tempat pemrosesan air sampah. Nah, bedanya adalah bahwa ini pengumpulannya atau pemilahannya ini ada di
bisa di kelurahan sebetulnya, bisa juga di tingkat RW. Kalau ini dilakukan di awal, ini akan berbeda dengan pola sebelumnya. Ini maka kalau ini dilakukan di RT-RT, maka pengumpulan dari RT ke TPS itu volumenya sudah berkurang. Tapi kalau dilakukan misalnya di kelurahan, gitu, maka pengangkutan ini juga dari TPS ke tempat pembuangan akhir sampah itu akan berkurang. Jadi kita akan menghemat dari segi pengangkutan di sini. Kemudian juga lahan yang diperlukan itu untuk tempat pemrosesan akhir itu sudah tidak terlalu luas lagi, gitu ya. Dia akan menghemat. Jadi Anda tahu sendiri gitu, misalnya Bandung sampai sekarang tuh Jawa Barat, Bandung lah ya, itu nggak punya gitu tempat pembuangan air sampah. Sekarang Bandung kalau di Gajah waktu itu sudah longsor bencana. Sekarang mau nggak mau dibuang ke Sarimukti. Sarimukti itu sudah punya Bandung Barat, bukan punya Kota Bandung. Tanahnya sudah dibeli oleh Pemkot Bandung. Nah, tapi walaupun tanahnya sudah dibeli oleh Pemkot Bandung, kalau kita mau buang sampah ke sana, tetap harus bayar retribusi. Karena itu akan mencemari lingkungan di sana. Jadi, ya rugi. Sehingga sekarang muncul ide-ide, misalnya nanti saya sampaikan juga ada untuk tempat pemrosesan air sampah yang sifatnya regional untuk beberapa kabupaten kota. Ya, jadi kalau kita lihat, di samping masyarakat nanti sudah ini mendapatkan pupuk, kalau pupuk kemudian sekarang harga cabai mahal, gitu ya, setiap rumah nanam di polybag itu menanam cabai, gitu ya, terus dengan bukan pupuk organik, ini sudah penghematan. Walaupun di sisi lain kasihan petani cabai ya, nggak ada yang beli. Ya sih. Kemudian dari bank sampah ini kita bisa daur ulang. Terutama ini seperti tadi kalau kita menggunakan daur ulang di sini, maka eksploitasi sumber daya alamnya menjadi berkurang. Ya, penebangan pohon berkurang, ya, terus nanti beberapa pertambangan yang digunakan untuk industri itu juga akan berkurang. Ini secara ekonomis, ya. Kemudian residunya tadi dibuangnya ini perlu lahannya juga nggak terlalu besar. Nah ini apalagi kalau di sini masih bisa diolah, nanti misalnya kita sebagian masih bisa dibakar dengan namanya incinerator, gitu ya. Jadi kalau pembakaran sampah itu harus dengan incinerator. Ini adalah pembakaran dengan suhu tinggi ya. Sehingga ini minimalisir CO2-nya akan minimum. Kemudian ini misalnya juga ini metalnya akan atau besi-besi ini akan larut. Kemudian ini bahan-bahan B3 juga akan terbakar sempurna. Jadi tidak akan mengganggu lingkungan. Ini adalah incinerator. Walaupun tetap nanti harus ada penanganannya ya untuk incinerator. Dia tetap menggunakan misalnya saja tetap menggunakan bahan bakar yang. Tapi nanti kita lihat mana yang lebih murah. Ya, jadi selalu kita akan ke sana. Oke. Nah, yang tadi biaya pengoperasian tinggi, bukan tempat khusus. Nah, ini yang kalau di perkotaan agak sulit gitu ya, karena memang ini ada di masyarakat tempatnya. Nah, tapi sebetulnya kalau dilihat sekarang seperti di daerah saya sendiri itu setiap jam itu ada penumulung yang lewat.
untuk melihat ke mana, ke tempat sampah kita, ada nggak yang bisa didaur ulang. Mereka punya ini sendiri, pembagian jam-jam sendiri, ya, untuk mengambil itu. Nah, kalau sudah begitu, sebetulnya itu sudah akan mengurangi prosesnya. Tapi nanti akan ada konflik sosial juga, gitu ya. Kemudian kalau pada musim pandemi seperti sekarang ini, bagaimana mengawasi mereka, gitu ya, yang seringkali juga datang nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan di tempat tinggal saya sudah terseleksi begitu mereka, ya. Nah, ini perlu pendampingan, seringkali juga tidak dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian juga tidak ada pembelajaran terhadap masyarakat. Masyarakat buang asal aja, toh nanti ada pemulung yang memilah. Jadi ini yang seringkali juga karena sudah ada pemulung, ya sudah diserahkan ke pemulung aja lah. Ya, nanti kalau kita lihat penanganannya sebetulnya sebaiknya dilakukan terpisah. Jadi misalnya saja di Polban gitu ya, kalau Anda lihat kan kita aja sudah dipisah 2. Di kita baru 2 ya pemisahannya. Ada sampah yang organik, kemudian ada tong yang anorganik. Kita hanya 2. Polban sudah dipisah, jadi yang gampang membusuk itu masuk ke sini, yang kertas, kayu, dan sebagainya. Kemudian kalau di Polban kan waktu itu ada sempat kampus itu ada pick up-nya gitu ya, kemudian ngambil, begitu ngambil dicampur lagi gitu. Nah, kalau di Polban masih seperti ini, kenapa harus ada 2? Saya bertahan waktu itu, silahkan tetap 2, karena ini adalah proses pendidikan sebetulnya. Jadi kita dari awal pada saat membuang itu kita sudah sadar apa yang kita buang, organik atau bukan organik. Ini pendidikan. Sehingga nanti pada saat kita menerapkan sistem pengelolaan sampah yang secara terpisah, ini masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan pembuangan secara terpisah. Dan yang penting pada saat setiap kita membuang sampah, kita sadar ya, apa yang kita buang. Jadi nanti kita akan punya ini masih penting. Kalau Anda pergi ke Jepang, itu minimum itu ada 4. Ada 4 kategori begitu ya. Yang jelas ada organik, anorganiknya ini dibagi-bagi lagi. Ada yang can untuk minuman yang kaleng, kemudian ada botol plastik, dibagi lagi. Di beberapa tempat malah 5. Jadi untuk kaca, sehingga kalau kita mau buang juga bingung sendiri, gitu ya. Jadi ini yang seringkali membingungkan gitu. Tapi mereka sudah terbiasa gitu dengan sistem seperti ini. Jadi mereka tahu lagi. Satu lagi mungkin B3 ya, itu yang harus dilihat. Jadi kita selalu sadar apa yang kita buang supaya kita bisa mengontrol juga. Jadi ini yang penting tadi, pembelajaran terhadap masyarakat. Jadi kalau kita menerapkan sistem-sistem terpisah seperti ini, sebetulnya memberikan pembelajaran masyarakat. Kalau dengan pemulung itu ya diserahkan kepada pemulung. Ya. Nah ini kawasan untuk pengelolaan tadi. Kalau kita mulai untuk pemilihan, saya pilihkan mana yang organik, anorganik bisa dimanfaatkan, kemudian ada yang residu udah betul-betul nggak bisa dimanfaatkan. Ini diorganisasi oleh petugas di 3R. Ya. Jadi kita akan menjadi kompos, ini untuk masyarakat, hampir sama dengan tadi anorganik, kemudian juga ada residu ini dibuang terakhir. Jadi hampir sama-sama yang di atas tadi. Oke. Nah, beberapa tempat ini sudah melakukan
terakhir yang saya coba bukan kuliah saya terakhir, tapi yang saya lakukan, yang saya terlibat terakhir itu adalah salah satunya adalah pengelolaan sampah di Balikpapan. Di kota Balikpapan itu kita sudah, saya lupa untuk tidak menyertakan ininya ya, foto-fotonya. Jadi kalau di Balikpapan itu ya dulunya, tapi sekarang sudah beralih. Mereka sudah mulai dengan TPSA, gitu ya, dengan tempat pemrosesan sampah akhir. Saya lupa untuk filenya, gitu ya. Nah ini kalau kita melibatkan masyarakat, ini masyarakatnya juga akan mulai terdidik. Nanti kalau boleh saya ini kan sistem persampahannya yang di Balikpapan. Jadi kalau kita lihat yang di Balikpapan, bentar ya. Saya harus stop sharing dulu. Tinggal apa diteruskan saja. Oh, sebelum saya lupa, sore ini harus ada absen awal ya. Tadi saya lupa. Saya stop sharing dulu. Waduh, lupa saya. Nanti terakhir saya ini dulu. Bisa minta tolong dibuka dulu semuanya ini. Kameranya saya lupa. Nggak ada yang mengingatkan tadi. Siapa yang ini Dani ada, tadi hilang. Salsa sudah ada. Kenapa Dani telat bangun habis sahur? Enggak, Pak. Tadi susah masuk, Pak. Jadi pakai HP jadinya. Oke. Oke, yang lain ini saya ambil ininya dulu ya. Tanya dulu. Nah, ada yang pakai 2 gadget. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Nanti di akhir lagi lah ini yang awal saja dulu. Oke. Saya lupa yang di... Bentar ya, saya coba cari dulu kalau mungkin ada, bisa saya tampilkan mungkin nanti. Untuk di juga. Saya lupa, baru ingat sekarang, jadi nggak tadi malam nggak saya cari yang terakhir. Ini Kukar, kalau Kukar itu
sampah Kukar kayaknya nggak terlalu bagus. Jadi di Kartanegara sih nggak terlalu bagus. Itu masih menggunakan sistem yang lama. Bentar ya. Manggar. Yang di Balikpapan itu adalah Manggar. Ada orang Kalimantan nggak di sini? Kalau ada. Presentasinya sih nggak ada ya. Nggak ada, oke. Ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin saya lanjutkan aja deh dengan yang tadi lah presentasinya. Jadi saya coret-coret langsung aja ya di sini ya. Oke, baik. Jadi kalau di Manggar, TPA Manggar itu, jadi kalau kita lihat TPSA ya, tempat penuasan sampah akhir. Nah, jadi kalau masuk ke TPA sebetulnya di sini begitu masuk ke TPA, di sini ada jembatan timbang. Jadi kita bisa tahu setiap saat per hari berapa sih volume sampah yang masuk. Itu nanti dari beratnya, kemudian nanti dikonversikan dengan berat jenisnya, itu akan mendapatkan berapa sih volumenya. Kemudian nanti di Manggar itu setelah masuk, ini masuk ke pemilahan. Pemilahan itu ada yang organik, kemudian tadi yang anorganik, ini kemudian tadi diproses, ya, proses, reuse, recycle. Ini sudah dilakukan, ini kemudian ini membuat menjadi kompos. Buat kompos, kemudian residunya, ini residu, ini ditimbun. Nah, kemudian yang menarik di TPA Manggar, TPSA Manggar ya ini namanya
Balikpapan ini. Ini di Jawa Timur, di Malang juga itu juga sebetulnya bagus ya. Nah, ini sebetulnya TPA Manggar Balikpapan itu sudah lama itu ya beroperasi. Jadi dulunya adalah sistemnya open dumping. Open dumping itu di sini ada biasanya lembah seperti itu, sampah masuk gitu ya, kemudian dari bak sampah ini langsung ditimbun. Ini sampahnya ditimbun. Ini ada sampah. Kemudian nanti di atasnya itu ada ini ada tanah penutup. Di sini ada tanah penutup. Di sini ada tanah penutup, kemudian dilakukan pemadatan. Kemudian misalnya di sini dilakukan pakai misalnya ini ada untuk pemadatan. Nah, ini terus dilakukan begitu. Nah, kalau sudah ini berlapis-lapis sehingga beberapa zona di Manggar itu sudah penuh begitu ya. Ini sudah berlapis-lapis. Nah, sampah yang lama ini adalah masih organik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini untuk yang sampah yang lama yang tadinya open dumping, ini sampah organik itu menghasilkan CH4 atau metan. Nah, sekarang sebagian sudah penuh, areanya sudah menghasilkan gas metan. Gas metannya ini sudah dialirkan ke masyarakat. Ini metannya CH4 ini didistribusikan ke masyarakat. Gratis ya. Sehingga masyarakat sekitarnya yang kebauan tadinya gitu ya, sekarang dia menerima manfaat gitu ya, dia bisa dapat bahan bakar yang gratis. Kemudian area yang sudah ditutup ini dijadikan taman. Jadi dijadikan taman rekreasi. Tentunya yang sudah aman. Di sana juga ada beberapa binatang gitu ya, taman rekreasi, kemudian ada binatang. Di sini ada koleksi satwa. Sehingga tempat pemrosesan air ini menjadi objek wisata baru. Objek wisata sekaligus pendidikan bagi masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan baik. Gitu ya. Nah, ini kemarin pengelolaan sampah ini yang residunya pun akan dibuat waste to energy sebetulnya di sini. Jadi akan dibuat sebetulnya ini sudah waste to energy. Yang hijau ini. Ini adalah waste to energy. Tapi ini diolah masyarakat. Nah, tapi ini juga rencananya akan di waste to energy itu dengan incinerator. Kalau dia dengan pembakaran seperti yang akan dilaksanakan sebetulnya di Bandung, itu panasnya akan digunakan untuk memanaskan air, kemudian timbul uap itu akan dijadikan sumber untuk energi listrik, gitu ya. Ini ada waste energy ini yang sifatnya dengan pembakaran.
gitu ya, tapi di sini adalah dengan pembakaran. Itu yang menghasilkan waste to energy, sehingga yang ditimbun itu menjadi minimum. Kita tidak perlu cari-cari lahan lagi. Nah, Bandung sebetulnya waste to energy-nya juga tadinya kan mau dibikin di mana? Di sekitar Gede Bage begitu ya, untuk pembakaran untuk waste to energy-nya. Nah, hanya pembakaran seperti ini tadi yang saya sampaikan yang belum terselesaikan itu adalah dioksin. Karena ini sifatnya karsinogen. Karsinogen. Ya bisa memicu sel kanker. Kalau di Banten juga sudah ada waste to energy, tapi waste to energy-nya itu adalah memanfaatkan CH4. CH4-nya ini dipakai gunakan sebagai bahan bakar pembangkit. Pembangkit ya listrik ya. Jadi ada dua jenis untuk waste to energy. Yang Bantar Gebang itu menggunakan jadi metannya yang dikumpulkan. Nah ini yang dilakukan di karena itu sudah sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin ya, saya nggak tahu apakah sekarang masih terpelihara dengan baik atau tidak. Tapi untuk mencapai di sini, yang terakhir 5 tahun lalu kita akan menerapkan sistem mekanis, gitu ya. Jadi pemilahan itu dilakukan secara mekanis karena demi kesehatan ini nggak gampang. Kita berbenturan dengan para pemulung yang biasa ada di sana. Ini kasusnya walaupun tidak terlalu besar, tapi hampir seperti yang waktu itu di mana di desa Bojong yang dibuat oleh DKI gitu. Kalau Anda ingat beberapa tahun yang lalu, zaman gubernurnya Pak Sutioso itu sebenarnya Pak Sutioso juga bikin seperti ini untuk meminimalisir dampak di Bantar Gebang. Jadi Pemprov DKI itu bikin ya, yang betul-betul skala industri gitu ya. Tapi begitu itu jadi di demo habis-habisan gitu ya oleh masyarakat sampai dihancurkan. Nah, kira-kira itu juga prosesnya tidak terlalu jauh dengan apa yang terjadi di Manggar. Karena kalau itu terjadi, itu ribuan pemulung di mana? Di Bantar Gebang itu akan kehilangan mata pencaharian. Walaupun sebetulnya kalau untuk pemulungnya sendiri itu bisa kita carikan pekerjaan dalam artian mereka bisa dijadikan pegawai. Yang jadi masalah itu di balik dari pemulung itu ada yang namanya bos-bosnya begitu ya. Pengelola-pengelolanya itu akan kehilangan yang dulu itu akan semuanya kan akan diambil alih oleh Pemprov gitu ya. Jadi itu ada masalah tersendiri lah. Oke. Ya itu kira-kira ini. Nah sekarang yang berikutnya, jadi ini untuk kalau kita mau memanfaatkan. Yang berikutnya itu adalah kalau Anda mau membuat gedung, itu yang penting Anda ketahui, ini adalah pengelolaan sampah pada gedung. Kawasan gedung ya. Kawasan gedung lah ya. Ada dua hal tadi yang harus kita perhatikan, yang tadi terutama ini kalau yang organik, permasalahannya tadi kalau lebih besar dari 3 hari, ini akan ada licin, kemudian ini akan bau.
Ada bau, kemudian ada lalat, faktor penyakit ya. Kemudian ada yang anorganik. Anorganik itu akan masalah estetika. Kalau dia terlalu lama numpuk di kawasan gedung kita. Kemudian yang berikutnya adalah masalah D3. Ini berbahaya, sudah jelas ya. Berbahaya misalnya saja kalau kita tumpuk terlalu banyak, terus kemudian ya, kalau di sini plus hujan, ini akan ada pencemaran air. Juga kalau dia tercampur, kalau di sininya ada hewan, ini akan ada penyebaran penyakit. Nah, ini harus kita perhatikan dalam kita mengawasi gedung, mengelola sampah di gedung. Nah, data sementara yang kita punya, ya kira-kira, jadi kita terutama ini batasnya ini ya, yang standar. Kita mengelola sampah jadi dengan batasan organik 3 hari itu, jadi minimum 3 hari sekali itu sampah harus diangkut. Nah, nanti tinggal dilihat, kalau harus 3 hari sekali sampah itu diangkut, berapa wadah yang harus kita sediakan. Jadi kita ada pewadahan, kemudian ada pengangkutan. Nah, ini nanti tergantung. Jadi kalau misalnya Anda bikin apartemen, itu perjanjian dengan tenannya seperti apa gitu, dengan penghuninya, penyewa gitu, mau seperti apa. Apakah pengangkutan ke bawah, jadi bisa macam-macam gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda punya apartemen di sini, ya, kemudian Anda punya di sini tempat pengumpulan akhir, sementara ada tempat pengumpulan sementara, itu tergantung perjanjian Anda. Apakah si penyewa ini harus membawa langsung ke sana? Ini bisa masing-masing atau petugas. Nah, ini nanti menyangkut ke iuran dan sebagainya. Kira-kira itu yang menjadi. Kemudian ini yang kemarin, yang tadi saya sampaikan, ini minimum 3 hari sekali. Sehingga nanti Anda harus ini menyiapkan. Mau sistem apa? Apakah mau sistem bak di sini? Atau Anda mau sistem kontainer? Anda harus kerjasama di sini dengan Dinas Lingkungan Hidup biasanya. Apakah Anda mau menggunakan sistem pemilahan di sini, ini tergantung dari Anda. Tapi itu yang harus direncanakan. Nah, biasanya pendekatan yang kita lakukan ini pendekatannya kita ini timbulan sampah, kita sebut timbulan sampah, walaupun itu tergantung dari gaya hidupnya ya. Tapi ini rata-rata itu adalah 2,5 liter per orang hari. Nah, sehingga Anda bisa hitung gitu. Jadi berapa tampungan di sini gitu ya, TPS yang Anda perlukan.
berapa besarnya bak ini, TPS ini berapa? Bisa saja jumlah penghuni misalnya dikalikan 2,5 liter, dikalikan misalnya 3 hari. Anda kan dapatkan berapa sih yang harus Anda tampung di situ. Tapi Anda harus sediakan juga kondisi darurat. Begitu. Jadi ini kan baru pas-pasan nih kalau Anda buat seperti ini. Ini baru pas-pasan. Terus di sini kondisi darurat. Artinya ini Anda mau letakkan di mana? Jadi di samping ada masalah volume, ini masalah peletakan. Wadahan ini ya kalau TPS itu ada peletakannya juga mau di mana. Jadi di sini kalau pewadahan itu Anda menyangkut volume atau kapasitas ya kan, Pak. Ini adalah kapasitas. Kemudian lokasi. Anda mau pilih di mana? Ya, misalnya, nah ini mulai dari unit, di setiap unit sampai ke TPS. Jadi bisa setiap unit, dari setiap unit dikumpulkan ke lantai misalnya. Dari setiap lantai masuk TPS. Bisa, kalau sekarang bisa juga ya, dari setiap unit itu dikumpulkan di suatu lantai misalnya. Dari setiap lantai itu ke satu tower. Dari satu tower, dari satu gedung baru masuk ke TPS. Bisa seperti itu. Tergantung tahapan yang akan Anda buat. Jadi kalau kawasan biasanya itu kan ada tower ABC gitu ya, seperti Wisma Atlet misalnya. Anda tahu ada beberapa tower. Nah ini sistem pengelolaannya itu harus dihitung, direncanakan mulai dari unit. Jadi di unitnya itu sistem pewadahannya seperti apa. Nah ini sekaligus Anda harus kemudian sudah pewadahan, pengangkutan, ini termasuk nanti perhitungan dari tenaga kerja. Ya. Berapa sih tenaga kerja yang Anda perlukan gitu ya untuk satu gedung? Nah, untuk kalau kecuali kalau misalnya Anda kontrak dengan tenan, kontrak dengan penyewa itu, bahwa penyewa harus membawa ke TPS. Cuman jarang lah ya kondisi seperti itu. Itu riskan maksud saya. Kecuali rusun di beberapa tempat itu memang itu diserahkan kepada RT masing-masing gitu seperti di perumahan. Itu akan riskan dalam artian sanitasinya tergantung dari warganya kesadarannya. Ini Anda harus itu setiap menit ke lantai ini Anda mau berapa hari? Jadi di sini Anda harus lihat apakah ini 2 hari? Kalau ini 2 hari, kalau dia 2 hari, kemudian kumpul di satu lantai, hari berikutnya dibawa ke TPS, maka begitu sampai ke TPS langsung harus sudah diangkut. Ini total ini kan nggak boleh lebih dari 3 hari. Gitu ya. Nah, kalau misalnya satu lantai ada berapa orang, berapa unit, Anda tinggal ngitung. Rotasi 1 hari pekerjanya bisa mengumpulkan dari berapa rumah, ya 1 rumah berapa menit, itu Anda bisa menghitung petugas, ya. Kalau di perumahan itu Anda bisa menghitung dari gerobak, gitu ya. Jadi kalau di kompleks perumahan
Anda bisa menghitungnya agak berbeda, gitu ya. Kalau di kompleks perumahan ini dari rumah ke rumah, dari bak sampah ini dibawa ke gerobak, misalnya gerobak sampah. Pertama, waktu angkut, waktu isi, waktu pengumpulan, pengisiannya. Ini berapa menit satu rumah? Artinya si petugas itu ambil dari sini, taruh di gerobak, kemudian baknya dipasang lagi di atas. Kemudian dia harus membersihkan. Ini T1. Kemudian ada waktu pindah. Itu adalah T2. Nah, ini nanti tergantung. Di sini ada beberapa rumah misalnya. Ini kalau ada N rumah, ya tinggal kalikan T1 TB2 kali N. Ya, jadi di sini adalah waktu kumpul. Ini biasanya kalau secara manual ini adalah 1 meter kubik. Kalau pengambilannya dilakukan, kalau pengambilannya 3 hari, misalnya ya, 3 hari itu pas-pasan seperti ya, 3 hari, kemudian penghuninya 5 orang, 5 orang per rumah, maka di sini volume sampah per rumah itu adalah 2,5 kali 3 kali 5. Berapa tuh? 7,5 kali 5. 37,5 ya? Coba dicek ya nanti ya. Liter. Ini per rumah. Sehingga kalau kalau ini volumenya 1 meter kubik, gerobaknya, maka Anda di sini sekali jalan itu dibagi 37,5. Berapa rumah tuh? Kalau kira-kira 40 aja, 40 liter. Berarti kira-kira 50 rumah ya. Kira-kira 50 rumah. Setelah 50 rumah, ini Anda harus berangkat ke TPS. Ini Anda harus hitung jaraknya berapa. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu ada 2. Kecepatan berangkat karena berat ya. Kan isi ini. Ini gerobaknya isi. Ada kecepatan pulang. Dengan kosong. Nah ini kemudian pulang. Sehingga Anda bisa tahu satu hari itu satu gerobak ini bisa melayani berapa rumah. Di sini tentunya ada jam kerja. Kalau jam kerjanya 8 jam, di sini nanti di TPS ini ada waktu bongkar muat. Ada waktu antri, karena menunggu yang lain. Ada waktu bongkar muat. Ini masih itu bisa dihitung. Jadi satu gerobak itu satu hari bisa melayani berapa rumah. Ya. Nah,
tinggal Anda kalikan kompleks perumahannya berapa. Nah, ini perhitungan-perhitungan seperti ini, saya kira logis saja, tidak ada teori khusus untuk menghitung ini. Tapi logika saja, Anda pasti bisa menghitung. Nah, ini sama dengan kalau Anda mengelola di dalam gedung, petugasnya berapa. Tentunya nggak pakai gerobak sampah mungkin ya. Ada roda, jadi kalau Anda lihat di hotel-hotel, itu juga kan pakai roda, tapi biasanya isinya kan ada spray pengganti dan sebagainya ya, itu Anda bisa lihat dari sana. Nah, logika ini yang Anda harus susun nanti kalau Anda harus menyusun atau merencanakan sebuah bangunan. Jadi yang penting tadi Anda mau mendesain berapa lama pengangkutannya, sehingga Anda bisa mendesain ini tempatnya ada di mana. Itu kira-kira gambaran kalau kita mau merencanakan sistem persampahan untuk di gedung. Jadi sekali lagi yang penting di sini adalah Anda ujungnya harus tetap koordinasi. Di sini koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dia bisa melayani berapa kali. Ini kesiapan layanan. Sehingga nanti bisa dipisah-pisah misalnya. Ini akan berbeda. Jadi misalnya kemudian karena kesiapannya ini nggak banyak, itu misalnya dari lingkungan hidup, maka misalnya nanti akhirnya Anda pisah. Jadi yang organik diangkut 3 hari sekali. Tapi untuk anorganik dan D3 diangkutnya seminggu sekali. Sehingga akan mengurangi beban gitu ya. Jadi ininya. Ini bisa diatur. Oke, atau mungkin dengan sistem pewadahan ya, gitu ya. Sistemnya apakah pakai keranjang atau pakai plastik gitu ya. Jadi kalau Bandung kan sempat mengintroduce plastik sampah yang terurai begitu ya. Tapi begitu dipasang hilang semuanya gitu ya. Jadi, nah itu yang harus Anda pertimbangkan. Silakan kalau Anda pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Jadi kita resumekan gitu ya. Jadi setelah Idul Fitri nanti, ya, Anda sudah mau liburan. Setelah Idul Fitri langsung UTS. Jadi materi UTS-nya ada air bersihnya, air limbah, drainase, sampah, 4 gitu ya. Jadi 5. Jadi essay. Jadi saya ujiannya adalah essay. Pastinya karena online pasti open book ya. Jadi saya akan share lewat email kelas, mau lewat WA kelas atau dengan email kelas. Kemudian nanti Anda tulis biasa. Setelah Anda tulis, Anda foto, kemudian dikirimkan di email ke saya. Jadi prosedurnya seperti itu. Mengirimnya pakai email pribadi. Nanti saya berikan email. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang perlu Anda pelajari ya tayangan-tayangan saya saja begitu ya. Ya boleh ditambah yang lain. Jadi seperti itu rencana UTS-nya. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Untuk nanti UTS-nya itu perlu menggunakan Zoom atau tidak, Pak?
nggak tahu. Itu tergantung jurusan. Saya biasanya enggak. Jadi saya percaya aja gitu. Dan kalau essay kan, kalau saya tinggal lihat kata-katanya sama atau enggak gitu. Kan itu akan kelihatan kalau essay gitu ya. Kalau hitungan biasanya saya bedakan gitu. Tapi kayaknya saya tidak belum merancang hitungan gitu ya. Tapi lebih banyak ke essay. Jadi pasti biasanya kalau essay ya beda-beda lah. Mungkin satu dengan yang lain. Kelihatannya itu jadi saya belum tahu. Kecuali dari jurusan minta harus ada rekaman. Tapi kelihatannya sih ada kemungkinan di awal di Zoom dulu untuk absen. Gitu ya. Kemudian biasanya pada saat pengumpulan itu kan ada batas waktunya. Itu dari yang sudah saya lakukan, saya biasanya hanya memberikan toleransi 3 menit setelah waktu. 3 menit itu gagal email dan sebagainya itu 3 menit. Lebih dari 3 menit itu ada pengurangannya. Lebih dari 15 menit itu dianggap Anda udah nggak mengikuti ujian. Itu biasanya yang saya lakukan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bapak Iya, silakan. mau mengingatkan untuk materi yang minggu lalu belum dikirim. Oh, yang Firnase ya? Oke, Ya, tolong Pak. diingetin Oh, lagi. Minggu 6, Jadi, 7, dan minggu sekarang, Pak. oke, tolong di WA lagi ya. Ya, baik, Nanti Pak. ya, yang belum tuh yang materi minggu yang mana saja. Silakan diingatkan lagi. Kemudian kalau sudah diingatkan 2 hari saya belum memenuhi, Anda ingetin lagi itu, jangan bosan-bosan gitu. Jadi saya tidak akan tersinggung justru saya berterima kasih tugas saya belum selesai Anda ingatkan gitu ya. Jadi silakan Anda mengingatkan saya gitu ya, supaya saya nggak punya utang gitu. Oke, nanti diingatkan lewat ini ya, lewat chat, lewat WA. Baik, ada lagi yang lain silakan. Cukup? Kalau Belum ada lagi, Pak. Oke, baik. Kalau cukup silakan dibuka lagi kameranya. Saya mau ambil fotonya dulu.